bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti Ini tidak diadili. membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Berkaitan. Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka, apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain? Atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari Ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka
bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini Pak. Iya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SK ini udah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu. Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, Ya. kemarin juga sempat ada diduga ya, Ya. orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, Ada 2 orang. Ya, itu benar, Kalau ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.